Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada para calon pendamping tamu Allah dan tamu Rasulullah di keluarga besar Esfatul Kalbar. Selamat datang kembali saya ucapkan di grup marketing dan pesyiar Baitullah ini bersama Esfatul Kalbar. Sebelumnya saya ingin berpantun, berangkat umroh membawa rindu. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya ini adalah Agus Fatoni. Jabatan saya di Esfatu ini sebagai tour leader sekaligus pendamping kesehatan dan juga menjadi leader agen sekarang. Jadi saya mengutip dari sebuah hadis, yaitu barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi insya Allah kita menjadi marketing atau pesyiar Baitullah ini, insya Allah kita akan membantu dan mempermudah urusan para calon tamu Allah yang akan berangkat ibadah umroh. Kemudian di sini juga hadis Muslim nomor 1893, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi insya Allah andaikan kita nanti menunjukkan kepada orang yang ingin beribadah umroh, kemudian kita bantu, kita ajak, kemudian mereka mau untuk melaksanakan ibadah umroh, maka insya Allah kita akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang insya Allah tidak hanya mendapatkan dunia, tapi juga akan mendapatkan pahala untuk di akhirat kelak. Jadi yang kedua, menjadi pesiar atau marketing umroh itu bukan sekedar usaha seperti yang saya sampaikan tadi, tapi merupakan jalan dakwah dan amal jariah kita di masa depan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah berangkat, misalnya kita ajak, insyaallah maka kita akan mendapatkan pahala karena sesuai hadis Muslim tadi yang saya sebutkan di atas. Kemudian marketing umroh itu sebagai penyambung untuk menjadi tamu Allah ke Baitullah. Kemudian mungkin di grup ini ada yang bertanya, kenapa sih harus menjadi marketing atau pesyiar umroh? Jadi yang pertama, insya Allah bisnis bernilai ibadah. Jadi hanya tadi yang saya sebutkan di awal, kita di sini tidak hanya mengejar dunia, tapi insya Allah akhiratnya juga kita akan dapat. Kemudian yang kedua, market umroh luas. Jadi market umroh ini pastinya sama dengan semua umat muslim yang ada di Kalimantan Barat ini, insya Allah kalau ditanya pasti pengen umroh. Jadi tinggal kita menyampaikannya tentang apa itu umroh, pentingnya umroh. Jadi dengan demikian mungkin hati mereka akan terbuka dan mereka akan melaksanakan ibadah umroh. Jadi ingat, umroh itu bukan hanya uang, tapi memang niat dan panggilan Allah. Jadi saya sampaikan lagi, untuk penduduk muslim Kalbar itu tahun 2025 itu sekitar 3,3 juta. Tapi yang berangkat umroh itu hanya sekitar 18.000 per tahun 2025. Jadi hanya 0,5% keberangkatan. Makanya sangat luas sekali masih untuk market umroh ini. Kemudian kebutuhan selalu ada. Jadi memang orang yang ingin berangkat umroh ini insya Allah akan selalu ada selama umat Islam masih ada. Karena memang semuanya insya Allah pengen beribadah ke sana. Kemudian repeat ordernya tinggi. Jadi orang yang pernah berangkat umroh, setelah mereka pulang kembali, insya Allah mereka akan kembali untuk beribadah umroh lagi. Pengen kembali dan rindu ingin kembali lagi. Itu rata-rata jemaah yang udah berangkat, itu memang seperti itu yang mereka rasakan. Kemudian bisa dijalankan jangka panjang. Jadi untuk menjadi pesyiar Baitullah ini bisa kita laksanakan dalam jangka waktu panjang, karena memang seperti yang disebutkan tadi, ini akan selalu ada peminatnya. Insya Allah sampai semua jemaah muslim masih ada di dunia ini, maka akan tetap ada peminatnya. Kemudian mudah memasarkannya, insya Allah, karena memang peminatnya banyak dan umat muslim di Kalimantan Barat juga lumayan banyak, maka untuk memasarkannya tidaklah susah. Insya Allah lingkungan yang positif yang terakhir. Jadi ketika kita bergabung sama-sama menyiarkan ibadah, yaitu ibadah umroh, kita mengajak ibadah umroh, sama-sama mengajak ibadah umroh, insya Allah lingkungan kita akan positif. Kenapa? Kita membersamai orang-orang yang akan berangkat ibadah, terutama ibadah umroh.
yang merupakan ibadah yang sangat bagus. Kemudian siapa saja yang bisa menjadi marketing atau official umroh? Di kita kita tidak menargetkan siapa-siapa, yang penting mereka punya kemauan. Jadi yang pertama itu bekerja atau tidak bekerja. Yang pertama bekerja, karyawan swasta maupun pemerintah itu bisa. Jadi seandainya Bapak Ibu di grup ini ada yang sudah bekerja, bisa. Ya, atau yang juga belum bekerja apalagi itu akan lebih bisa. Kemudian tidak atau belum bekerja. Ibu rumah tangga, mahasiswa itu insya Allah bisa. Kemudian pengalaman, ada yang nanya, saya belum berangkat umroh bisa enggak? Bisa, apalagi yang udah pernah berangkat umroh. Jadi nanti kita akan bantu bagaimana caranya. Kemudian yang penting kita di sini adalah manjada wajada, bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan mendapatkannya. Jadi nanti di sini akan lebih saya jelaskan lagi tentang kelanjutannya. Apa saja tugas marketing umroh ini. Nah, jadi mungkin Bapak, Ibu, Kakak, Abang ada yang bertanya apa saja sih tugas marketing umroh ini. Jadi tugas marketing umroh ini yang pertama yaitu menyiarkan umroh, mempromosikan. Jadi mengajak terutama kepada keluarga, teman. Jadi kita kan nanti diajarkan gimana untuk memilih travel yang baik, yang aman, nyaman. Dari situlah kita bisa membantu keluarga kita sendiri untuk mengarahkan mencari travel yang bagus. Kemudian kita mempromosikan terutama travel kita S1 kepada keluarga, teman, sehingga mereka tahu tentang S1 dan jika mereka tertarik, Bapak, Ibu, Kakak, Abang itu bisa menjelaskannya. Misalnya untuk menjelaskannya masih kurang karena masih baru, insya Allah bisa dihubungkan ke kami, leader agen. Kami nanti akan bantu, jelaskan, kita bantu, sehingga mereka mudah-mudahan mau berangkat bersama kita, dan insya Allah jemaah itu tersebut tetap terhitung jemaah Bapak Ibu sekalian, bukan jemaahnya saya. Misalnya Bapak Ibu melaporkan ke saya ada keluarga yang minat, saya bantu jelaskan, dan mudah-mudahan alhamdulillah mau berangkat itu tetap jemaahnya Bapak atau Ibu yang tadi menginformasikannya kepada saya selaku leader agen. Kemudian setelah deal, maka jemaah berangkat, dan dari situlah setelah jemaah berangkat, marketing ini tadi atau PCR ini insya Allah mendapatkan komisinya. Kemudian sistem komisi dan penghasilan. Ini salah satu dari tadi setelah kita membantu jemaah, alhamdulillahnya kita mudah-mudahan mendapatkan pahala dari ibadah mereka, tapi kita juga mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan besar. Di sini kalau ibadah umroh per jemaahnya, misalnya jemaah yang Bapak Ibu rekomendasikan ke kami berangkat bersama kami, itu Bapak Ibu mendapatkan 1 sampai 2 juta per jemaah untuk ibadah umroh. Kemudian ada juga kami di sini itu tentang badal umroh. Ada yang misalnya keluarga atau teman Bapak Ibu yang ingin membadalkan umroh, ada yang keluarganya meninggal, ingin dibadalkan, itu mendapatkan ujroh atau fee sebanyak 250.000. Untuk haji sementara kita masih belum, karena memang untuk haji furoda dan haji plus itu masih dalam tahap penggodokan, jadi kita belum tampilkan di sini. Tapi sebelum-sebelumnya itu ada, cuman sekarang karena memang belum jelas peraturannya, makanya sebelum kita tampilkan. Dan di sini ada reward target yaitu umroh gratis. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengajak jemaah umroh dengan target yang telah ditentukan dari kami, nanti kami akan jelaskan di video berikutnya. Insya Allah bisa mendapatkan umroh gratis. Dan alhamdulillahnya saya sendiri berpengalaman setelah bergabung, bahkan baru bergabung, alhamdulillah saya mendapatkan umroh gratis, bahkan saya bisa membawa anak saya untuk umroh gratis. Jadi hasil sesuai usaha ya Bapak Ibu, bisa jutaan bahkan puluhan juta. Intinya Bapak Ibu mau berusaha, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam usaha kita semua. Kemudian support dari Esfatim, kami tidak membiarkan Bapak Ibu sendiri, kami inginnya maju dan sukses bersama. Itulah
keinginan kami. Jadi yang pertama kami memberikan materi promosi kepada Bapak Ibu semuanya, nanti yang ingin mempromosikan umroh kita. Yang pertama video, bisa minta video ke kami, nanti kami berikan dalam bentuk brosur juga, brosur yang bisa kirimkan lewat WA bisa, kemudian konten iklan. Nanti namanya itu ada namanya promo menggunakan Meta Ads atau iklan online. Boleh nanti kita insyaallah saya ajarkan kepada Bapak Ibu secara gratis untuk bagaimana cara bisa mengiklankan secara online berbayar di Facebook atau Instagram atau sosial media lainnya. Itu secara online yang berbayar insyaallah kami ajarkan, dan yang secara organik juga insyaallah kami ajarkan. Yang penting Bapak Ibu mau belajar bersama-sama dan berusaha. Kemudian bimbingan, cara promosi kita ajarkan seperti tadi, ada yang melalui sosial media berbayar, ada yang melalui sosial media yang gratisan, kemudian cara menjawab chat, misalnya ada teman Bapak Ibu atau keluarga yang chat sama Bapak Ibu, gimana cara balasnya, itu nanti juga kami ajarkan dan kami berikan skripnya. Kemudian cara closingnya juga nanti insyaallah kami bimbing. Yang penting Bapak Ibu semuanya mau untuk sama-sama belajar. Kemudian ada bimbingan langsung. Jadi untuk Bapak Ibu nanti yang bersedia, kita akan adakan mungkin sesuai kesepakatan kita, entah 1 bulan sekali atau berapa waktu sekali, kita akan melaksanakan pertemuan di kantor kita di Pontianak. Bagi Bapak Ibu yang insyaallah berkesempatan hadir, nanti kita sama-sama atur waktunya biar kita sama-sama silaturahmi bareng sambil belajar bareng. Kemudian saling support untuk berkembang bersama. Jadi seperti yang saya bilang dari awal, kita tidak membiarkan Bapak Ibu untuk sendiri, tapi kita usahakan kita maju dan sukses bersama. Kemudian kenapa sih harus S-Fatur? Jadi memang di travel S-Fatur ini kita prioritaskan ibadah ya, fasilitas pelayanan senyaman mungkin bagi jemaah. Jadi memang alhamdulillahnya hasil akhirnya testimoni jemaah itu selalu bagus, dan repeat ordernya itu selalu selalu ada. Bahkan ada jemaah kita yang udah 5 kali itu bersama kita berangkat selama 5 kali. Itu berarti salah satu bukti bahwa memang S-Fatur bagus. Kemudian yang pertama berizin resmi. Jadi S-Fatur ini sudah berizin resmi di pusat dan juga Kemenak Kalimantan Barat. Kemudian kita mempunyai kantor di Kalbar Pontianak, kantor sendiri. Kemudian menggunakan fasilitas hotel dekat bintang 5 dan maskapai tanpa transit. Jadi kita menggunakan fasilitas yang nyaman, jadi hotel dekat, jadi semua jemaah bisa beribadah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi setiap waktunya, karena hotel kita pilih yang dekat. Kemudian kita juga melaksanakan free manasik di asrama haji sebanyak 2 kali, dan perlengkapan eksklusif seperti yang ada di gambar, tas besar, tas kecil, kemudian tas paspor, di situ juga ada batik, ada panduan ibadah, bantal leher, dan juga kerudung bagi ibu-ibunya, seragam batik juga ada. Kemudian paket kita 14 hari dengan harga termurah di kelasnya. Insyaallah untuk 14 hari dengan fasilitas hotel bintang 5, pesawat yang langsung tanpa transit, insyaallah harga kita paling murah untuk keberangkatan dari Pontianak Kalimantan Barat. Boleh nanti Bapak Ibu cek sama-sama untuk yang sama 14 hari apakah ada yang lebih murah. Saya udah saya browsing sama tim, insyaallah kita yang paling murah. Kemudian tour leader yang berpengalaman, insyaallah setiap pemberangkatan didampingi oleh tour leader yang berpengalaman, dan juga ada pendamping kesehatan itu di setiap umroh akbarnya, yaitu setelah hajian atau di awal musim. Itu biasanya kami memberangkatkan minimal itu 2 bis atau 90 jemaah, di situ ada pendamping kesehatannya. Insyaallah biasanya saya sendiri yang mendampingi sebagai pendamping kesehatannya juga sekaligus sebagai tour leadernya. Jadi hal yang harus dihindari oleh marketing. Jadi fokus pada harga murah saja. Banyak marketing yang terkendala karena ada yang jauh lebih murah dari harga kita, dan mereka merasa down. Padahal dengan harga murah yang ditawarkan oleh travel lain, itu dengan fasilitas yang jauh dari apa yang punya kita. Jadi biasanya jemaah yang udah pernah berangkat itu mengeluh, misalnya hotelnya jauh, agak menanjak, kemudian pesawatnya itu transit, turun naik, sehingga mereka kecapean sebelum ibadah, dan ibadah mereka tidak maksimal sehingga mereka merasa kecewa ketika pulang.
dan mereka tidak merekomendasikan kepada keluarga yang lain. Tapi kalau untuk di Esfatu, insya Allah semua jemaah itu merekomendasikan kepada keluarganya masing-masing karena memang sangat nyaman dan aman. Kemudian takut atau malu menawarkan. Jadi sebagai pesyiar Baitullah, kita jangan takut, kita jangan malu untuk menawarkan karena kita mengajak ibadah. Kita menawarkan untuk bisa beribadah bagi orang-orang yang mau beribadah. Kita tawarkan, insya Allah dengan kita mengajak ibadah, seperti tadi di hadis di awal, kita akan mendapatkan pahala sesuai yang mereka laksanakan. Jadi kita tidak perlu malu karena ini kita adalah mengajak untuk mereka beribadah. Kemudian yang ketiga biasanya kurang follow up. Setelah kita ajak mereka misalnya mau atau tidak, kemudian tidak kita ingatkan lagi. Jadi kita sering follow up, kita sering ingatkan kembali. Misalnya ada teman kita yang pengen berangkat umroh, kemudian pengen ikut kita atau biar mereka masih nanya-nanya nanti berapa lama, kemudian kita tanya ulang bagaimana dengan niat untuk umrohnya, boleh mumpung kita masih ada set, boleh ditanyakan seperti itu. Kemudian mudah menyerah karena memang apa saja yang kita laksanakan insya Allah ada halangan rintangannya, jadi jangan mudah menyerah. Insya Allah kesuksesan itu kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh akan Allah dapatkan, Allah berikan. Jadi sesuai dengan hadis Sahih Bukhari, Allah bersama prasangka hambanya. Jadi kita berprasangka baik aja. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita berdoa, kita ikhtiar, insya Allah Allah mudahkan. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Itu Quran surah Ar-Ra'd. Jadi kita sungguh-sungguh, kita memang pengen membantu melayani orang yang ingin ibadah, terutama ibadah umroh. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dan kita mendapatkan doa dari mereka sehingga kita juga bisa bersama-sama berangkat melaksanakan ibadah umroh dengan doa dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nilai dan amanah seorang marketing umroh. Jadi seorang marketing umroh itu nilainya dan amanahnya harus jujur, yang pertama itu penting. Karena ketika kita tidak jujur, apapun yang kita laksanakan tidak akan mendapat kepercayaan dari orang. Kemudian menjaga nama baik travel, itu yang penting juga. Tidak menipu calon jemaah. Jadi ingat ketika jemaah ada yang mau mendaftar kepada kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus langsung transfer ke nomor rekening perusahaan atau setor uangnya itu langsung ke kantor untuk menghindari tindakan penipuan kepada calon jemaah. Makanya kita sampaikan kepada keluarga kita atau teman kita yang ingin berangkat umroh, jika ingin menyetorkan itu langsung ke nomor rekening perusahaan atau ke kantor langsung. Kemudian mengutamakan keberkahan. Jadi dengan apa yang kita kerjakan, niatkan untuk memang mendapatkan pahala ibadah selain mendapatkan uh, rezeki, komisi, tapi juga niatkan untuk ibadah juga agar apa yang kita laksanakan menjadi berkah. Jadi jika Anda ingin tambahan atau penghasilan yang halal, usaha yang bernilai ibadah, dibimbing dari nol, ini kesempatan Anda. Bergabunglah sekarang bersama Esfatu Kalbar. Insya Allah di Esfatu rasa kekeluargaan kita sangat kuat karena memang jemaah kita yang udah dari udah tahun berapa tahun itu masih sering melakukan pertemuan rutin setiap bulannya bersama kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti boleh disampaikan di grup atau boleh japri ke nomor admin langsung. Nanti insya Allah kami akan jawab semaksimal mungkin, walaupun mungkin tidak langsung saya jawab karena memang banyak yang harus kami jawab juga selain pertanyaan dari Bapak Ibu. Tapi insya Allah tetap kami usahakan untuk menjawabnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.